Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanada dengan NIM D1D021165 dari Prodi Kehutanan, kelas R03. Di sini saya akan membuat video mata kuliah konservasi dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponta, Sulawesi Selatan, menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar. Dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 pada tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Untuk sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengolahan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, seperti kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Untuk tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami. Ini termasuk tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, arah, kemiri, ketapang, dan juga terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Untuk vegetasi tingkat bawah seperti jenis semak belukar dan rumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rumputan mati suri. Nah, selama kurang lebih 17 tahun, Suaka Marga Satwa Komara mengalami penurunan kualitas ekosistem. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada illegal logging, dan yang kedua itu ada perambahan, dan yang ketiga ada penyerobotan lahan, dan yang terakhir ada kebakaran hutan. Dan untuk degradasi hutannya termasuk pengundulan hutan dan pengguguran merupakan masalah global yang terus berkembang. Nah, untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisis vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Nah, yang pertama itu ada pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi ini dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian, koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Nah, data koordinat poligon ini kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Dan untuk yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Nah, untuk hasil dari inventarisasi tegakan ini yaitu salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permukaan alam. Nah, anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai dengan 150 cm. Kalau untuk kriteria kawasan yang terdegradasi ini ada 3. Yang pertama itu rusak ringan. Nah, untuk jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 20 cm serta kurang dari 400 batang per hektar.
Untuk jumlah anakannya itu kurang dari 1.000 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Untuk kriteria kawasan yang kedua yaitu rusak sedang. Nah, di sini jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 10 cm serta kurang dari 200 batang per hektar serta jumlah anakan jenis klimaksnya itu lebih dari 1.000 batang per hektar dan tutupan lahannya itu didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Dan kriteria kawasan yang ketiga itu ada rusak berat. Untuk tutupan lahannya itu rendah atau terbuka seperti semak dan alang-alang dan potensi anakannya itu masih rendah. Nah, di sini ada pola pemulihan ekosistem. Di sini ada 5. Yang pertama itu suksesi alam. Maksudnya suksesi alami. Jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 20 cm dan kurang dari 400 per hektar, serta jumlah anakannya itu kurang dari 1.000 per hektar dan minimal 40 jenis klimaks yang tersebar merata. Dan yang kedua itu ada suksesi alam yang dibantu. Nah, di sini ada jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 20 cm serta kurang dari 400 per hektar. Dan untuk jumlah anakannya itu kurang dari 1.000 per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata dan terdapat kompetisi yang tinggi. Dapat membantu proses regenerasi tanaman. Dan untuk yang ketiga yaitu pengkayakan jenis. Di sini jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 10 cm dan kurang dari 200 per hektar. Serta jumlah anakan jenisnya yaitu lebih dari 1.000 per hektar dan tutupan lahannya itu didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Untuk jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi. Untuk pola pemulihan yang keempat yaitu ada penanaman total. Untuk tutupan lahannya itu rendah atau terbuka seperti semak dan alang-alang. Dan jumlah tegakannya itu berdiameter kurang dari 10 cm, kurang juga dari 200 per hektar. Dan untuk potensi anakannya itu rendah. Jenis tanaman yang akan ditanam itu disesuaikan dengan hasil analisa vegetasinya. Dan yang terakhir itu ada penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi. Untuk tutupan lahannya itu rendah atau terbuka seperti semak dan alang-alang. Untuk potensi anakannya itu rendah atau struktur tanahnya itu telah berubah. Jenis tanaman yang akan ditanam itu sama seperti yang keempat yaitu disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi. Nah, di sini untuk petak pertama yaitu ada luas petaknya itu sekitar 34,12 hektar dan jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkarannya itu dengan luas 0,1 hektar. Nah, untuk jenis tegakan yang ada seperti jabon, marasikapa, bambu, marapau, dan masih ada lagi yang lainnya. Jika dilihat dari hasil inventarisasinya, ini sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi, maka untuk peta 1 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak ringan dengan pola pemulihan ekosistem pengkayakan tegakan. Untuk peta yang kedua yaitu luasnya 39,46 hektar. Untuk jumlah pot ukur dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 20 pot dengan peta ukur lingkaran dan luas 0,1 hektar. Untuk jenis tegakan yang ada seperti jabon, marasikapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Untuk hasil inventarisasinya itu jika dilihat dari kriteria kawasan terdegradasi, maka untuk peta 2 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayakan tegakan. Nah, untuk peta yang ketiga ini luasnya
25,76 hektar dan jumlah pot ukurnya dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 13 pot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Untuk jenis tegakan yang ada seperti mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Kalau dilihat dari hasil inventarisasinya, maka untuk peta 3 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayakan. Nah, untuk peta yang terakhir yaitu peta 4, luasnya itu 23,31 hektar. Jumlah pot ukur dengan intensitas sebesar 5% dan sebanyak 12 pot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada ini seperti mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Hasil inventarisasinya ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayakan tegakan. Walaupun jumlah tegakannya ini berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 per hektar, akan tetapi jumlah permudaan atau anakan masih kurang dari 1000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayakan tegakan. Jadi kesimpulannya yang pertama itu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual dalam kawasan Suaka Margasatwa ini adalah 289,84 hektar dan luas lokasi yang terdegradasi menurut hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Dan untuk merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Dirjen KSDAM, maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayakan tegakan. Dan yang terakhir ini ada jenis yang direkomendasikan untuk penanamannya, di antaranya itu ada bambu, terasa, rauh, marapau, dan kirasa. Adaptasi dan pola pemulihan ekosistem kawasan Suaka Margasatwa Komara di Kabupaten Takalar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.